Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu kembali di forum diskusi Formapi dengan Giat. Giat itu sebenarnya koalisi LSM, ya. Panjangannya dong. Untuk Indonesia adil dan demokratis. Ya. Jadi ini semacam koalisi LSM yang terdiri dari TAPI, sengaja duduknya memang di paling pojok karena nama lembaganya juga namanya TAPI. Kenapa? Kepanjangannya ada nggak sih? Panjangannya? Ada dong. Komite Pemilih Indonesia, ya, TAPI Indonesia. Bikin catatan. Sekaligus ini perkenalan narasumber, ya. Bikin catatan. Yang di sebelah kirinya Bung Jeli Sumampo dari TAPI itu Mbak Raffi Sri Wulandari, dipanggil Raffi tapi bukan Ahmad. Tapi tanpa ya. Ahmad. Gitu. Mbak Dia Raffi seorang akademisi. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Selamat datang di Formapi. Terima kasih sudah memberikan angin segar di ruangan yang panas ini. Dan yang di tengah itu, Dejavu itu Kang Yus Fitriadi dari Visi Nusantara Indonesia, atau biasa disingkat dengan Vinus, ya. Dan yang persis di sebelah kanan saya ini ada Bu Badru Hadi dari Seknas Fitra, ya. Saya sendiri Lucius Karus dari Formapi. Dan menyusul nanti dalam perjalanan tamu penting kita, artis ibu kota Bung Ray Rangkuti dari Lingkar Madani Indonesia, ya. Dan seperti yang teman-teman baca di undangan yang kami edarkan kemarin, hari ini kita akan secara khusus membangunkan sebenarnya satu lembaga penting di Indonesia yang sudah hampir 2 tahun seperti mati, ya, seperti mati suri. Padahal lembaga ini tidak kalah strategisnya dari presiden, ya, yang hampir tiap hari kita dengarkan pidatonya, kita lihat kebijakannya. Jadi karena sudah hampir 2 tahun seperti mati suri, hari ini kita mau mempertanyakan keberadaan lembaga yang namanya DPR ini, ya. Jadi bahwa 1-2 bulan terakhir kita ramai bicara soal MBG, ada juga soal Koperasi Desa Merah Putih, ya. Ini yang paling laris dibicarakan 1-2 minggu terakhir. Dan puncaknya saya kira pembicaraan soal Koperasi Desa Merah Putih ini itu terjadi karena saat ini para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih itu sedang melakukan latihan dasar militer, Latsamil, ya, latihan dasar militer. Jadi calon manajer koperasi sedang berlatih menembak, ya, sedang berlatih berperang kecil-kecilan, ya. Entah apa nanti urgensinya latihan ini untuk pekerjaan seorang manajer, itu mungkin para pembuat kebijakan Koperasi Desa Merah Putih ini yang bisa menjawabnya. Tapi yang lebih memilukan dalam latihan militer yang dilakukan terhadap para calon manajer ini, sejauh ini sudah ada 5 korban, gitu ya, yang meninggal dunia dalam proses latihan militer yang digelar untuk para calon manajer Koperasi Desa Merah Putih ini, ya. Yang bikin orang marah, 5 korban yang meninggal ini, ya, ya udah dianggap meninggal begitu saja oleh negara, ya. Permintaan maaf itu sangat minor, bahkan hampir tidak ada yang diucapkan oleh negara untuk keluarga dari 5 korban yang meninggal ini. Dan saya kira kejadian-kejadian ini membuat kita lalu bertanya, pertama tadi soal urgensi latihan dasar militer itu, yang kedua saya kira soal tanggung jawab negara atas musibah yang terjadi pada 5 karyawan atau 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih itu, ya. Di samping itu, di samping soal latihan dasar militer itu, kita dengar juga perkembangan terkini dari program
makan bergizi gratis. Ya, ini tak kalah serem cerita-cerita yang kemudian muncul. Ya. Yang paling baru kita misalnya mendengar di Kabupaten Cilacap itu ditemukan ada sekitar 100 titik apa ya? Titik fiktif, ya, titik manipulatif, ya. Di titiknya itu tercantum ada dapur makan bergizi gratis, tapi ketika dicoba dicek tidak ada bangunan sekalipun di tempat yang disebut titik dapur makan bergizi gratis itu. Ini baru Kabupaten Cilacap, ya. Kalau penyelidikan kemudian dikembangkan ke seluruh pelosok Indonesia, mungkin temuan titik fiktif ini bisa jadi akan lebih banyak. Dan ini melengkapi cerita kelam soal program masa makan bergizi gratis yang sebelumnya ramai karena pimpinan tertinggi Badan Gizi Nasional yang menyelenggarakan makan bergizi gratis ini justru ditangkap oleh penegak hukum karena diduga melakukan korupsi, ya. Ini sebuah program yang tentu dengan dua kasus itu saja, dengan dua isu besar persoalan yang terjadi dalam tata kelola makan bergizi gratis itu, ini harusnya sudah jadi krisis nasional, ya. Sudah jadi masalah besar, ada korupsi dengan nilai fantastis, terus pengelolaannya juga ditemukan ada dapur fiktif, ya. Dan karena ini harusnya menjadi masalah nasional, artinya ada tanggung jawab DPR, ya. DPR yang kita tahu adalah lembaga pengontrol, lembaga pengawas kebijakan atau program pemerintah, harus muncul untuk memastikan dia bekerja selama ini, ya. Pengawasannya berlangsung saat program-program ini kemudian dikerjakan oleh pemerintah. Itu yang kita nggak pernah dengar. Kemarin di paripurna, Ibu Puan, Ketua DPR, dalam konferensi pers pasca paripurna hanya mengatakan bahwa dia meminta evaluasi khusus terkait dengan latihan dasar militer, ya, dengan adanya 5 korban. Apakah cukup evaluasi saja, ya? Mengingat bahwa sulit juga menjelaskan adanya urgensi latihan dasar militer itu untuk calon manajer koperasi desa Merah Putih, ya. Jadi tanggung sekali apa yang dilakukan oleh DPR, dan kita tahu betul bahwa fungsi pengawasan DPR itu dimaksudkan memang untuk memastikan setiap program pemerintah itu dijalankan betul-betul sesuai dengan undang-undang dan untuk kepentingan rakyat, ya. Beberapa temuan persoalan itu mestinya sudah menunjukkan bahwa ini sudah jadi masalah karena ada dugaan misalnya tidak sesuai dengan ketentuan, gitu ya, aturan yang ada, gitu ya. Yang kedua, peruntukannya untuk kepentingan rakyat itu juga jadi dipertanyakan ketika misalnya ada begitu banyak anggaran yang diselewengkan oleh pejabat MBG, ya. Dan dalam konteks fungsi pengawasan itu, DPR seharusnya bisa lebih lebih kuat, karena untuk menjalankan fungsi pengawasan itu dia dilengkapi oleh 3 hak khusus, 3 instrumen khusus yang bisa dia gunakan untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah. Dia bisa misalnya menggunakan hak interpelasi, meminta keterangan dari pemerintah atas program-program yang dilakukan. Dia juga bisa misalnya kalau mau lebih jauh menggunakan hak angket, ya, untuk menginvestigasi, menyelidiki program yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan kepentingan rakyat banyak. Kalau hak angket sudah digunakan, kita berharap berikutnya dia akan menggunakan hak menyatakan pendapat, ya, hak yang paling ditakuti oleh presiden karena bisa berujung ke pemakzulan. Saya hanya mau mengatakan bahwa fungsi pengawasan DPR itu mestinya cukup powerful untuk untuk diandalkan sebagai kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dan DPR ini adalah lembaga fungsional, ya.
keberadaan DPR itu ditentukan oleh apakah DPR itu menjalankan fungsi-fungsinya. Ada 3 fungsi seperti yang kita sudah tahu, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ya. Kalau salah satu dari 3 fungsi ini tidak dijalankan oleh DPR, harusnya keberadaan DPR itu dipertanyakan. Ya. Dan dengan banyak persoalan yang terjadi di MBG ini atau Koperasi Desa Merah Putih ini, saya sih berpendapat sudah seharusnya muncul inisiatif di DPR untuk menggunakan hak angket. Ya. Kita tahu ada begitu banyak persoalan yang belum diungkap ke publik, misalnya terkait dengan dapur fiktif di mana-mana. Ya. Kemudian penyelewengan anggaran juga bisa terjadi di mana-mana. Dan hak angket ini yang paling mungkin bisa digunakan oleh DPR untuk membongkar seluruh persoalan yang terjadi dalam program MBG, dan selanjutnya kita berharap di program Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Hanya memang harapan-harapan kita ini terbentur pada kenyataan DPR ini hanya satu kelompok saja. Ya. Ada sebenarnya yang masih mau bilang ada kelompok oposisi di DPR. Ya, kelompok oposisi ini kadang-kadang menunjukkan dirinya sebagai oposisi, misalnya dengan berteriak-teriak di ruang rapat. Tapi apa bedanya politisi dengan LSM kalau cuma berteriak-berteriak tanpa orientasi pada perubahan kebijakan? Ya. Jadi tantangan kita itu, ya fraksi-fraksi yang ada di DPR maupun anggota DPR itu tidak cukup punya keleluasaan untuk memanfaatkan atau memaksimalkan peran-peran pengawasan yang diatur dalam undang-undang. Ya. Tapi saya kira sebagai dorongan dengan masifnya persoalan yang terjadi di MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih, saya kira dorongan untuk menggunakan hak angket sudah layak untuk kita sampaikan ke DPR. Ya. Hanya dengan menggunakan hak angket ini, DPR punya kekuasaan atau punya ruang untuk menemukan berbagai persoalan yang terjadi dalam program MBG maupun Koperasi Desa Merah Putih. Ya. Walaupun untuk menggunakan hak ini, yang paling penting dan pertama harus dilakukan DPR, dia harus bersih dari program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih itu. Karena kita tahu betul ada juga dugaan banyak titik-titik dapur MBG itu justru dipesan oleh politisi-politisi yang sangat mungkin juga ada di DPR sebagiannya. Ya. Jadi tetap penting untuk memastikan kekuasaan atau fungsi DPR itu bisa bermanfaat ketika negara sedang dilanda oleh berbagai persoalan, khususnya terkait dengan program-program pemerintah. Kata pengantar jadi panjang banget. Itu sekaligus saya punya nih sambil menunggu penutup. Dan karena itu hari ini kita akan berdiskusi gitu ya. Untuk melengkapi apa yang saya sudah sampaikan ini, saya langsung bergeser ke sebelah kanan saya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, salam sehat untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bang Lusius selaku tuan rumah. Ya, yang saya hormati teman-teman narasumber, ada Bang Rai, kemudian Kang Yus, Bang Jerry, ada Teh Rafi, teman-teman media yang kesempatan siang hari ini hadir. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan waktu untuk datang ke sini ikut diskusi bersama-sama melihat kebijakan pemerintah yang lagi betul-betul jadi perhatian kita semuanya. Ada 2 di dalam tema diskusi kita itu, setelah MBG kemudian KDLP ya. Nah, ini 2 isu yang saya kira menjadi sangat penting karena tadi saya diminta oleh Bang Lusius untuk bicara pada aspek penganggaran. Saya akan masuk pada beberapa hal, terutama saya akan membongkar skema pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih, biar judulnya bombastis. Dan bagaimana skema ke depan terkait MBG. Nah, saya masuk mungkin ya dari sisi MBG dulu, karena ini yang saya kira juga
menjadi perhatian kita pasca penetapan mantan pimpinan PGN atas praktek korupsi di dalam proses pengadaan barang dan jasa, terutama perizinan PTS-PPG ya. Saya kira itu menjadi poin pentingnya. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu teman-teman mungkin melihat pemerintah ya, pimpinan baru BGN ketika rapat dengan DPR dan Kemenlu itu mewacanakan untuk memangkas anggaran BGN itu 40 triliun dari total pagu awal, yaitu sekitar 355 triliun. Nah, ini menarik. Kenapa saya pengen masuk di sisi itu? Karena dalam kacamata kami, pemerintah sebenarnya bisa lebih optimal di dalam konteks pemangkasan anggaran. Dalam hitung-hitungan kami, pemerintah itu sebenarnya bisa memangkas anggaran mencapai 150 triliun dari total pagu awal 355 triliun itu. Dari mana pos anggaran itu? Dari hitungan kami, kan sebenarnya begini, laporan realisasi anggaran BGN yang diterbitkan oleh pemerintah, mungkin teman-teman media juga sudah tahu dan nanti bisa dikonfirmasi ke Kemenkyu, sampai dengan bulan Mei itu kan terserap di angka 88,15 triliun. Ya, di April kemarin itu masih di angka 75 triliun, dan di bulan Juni itu di bulan Mei itu dilaporkan 88 triliun. Artinya di setengah tahun perjalanan APBN itu terserap masih di bawah 100 triliun. Nah, potensial pemangkasan ini kan mungkin juga mempertimbangkan kemampuan BGN dalam melakukan serapan anggaran, realisasi anggaran. Karena tidak mungkin dalam waktu sisa setengah tahun ke depan itu akan di-push anggaran sisa dari 355 triliun itu. Sehingga kemudian pemerintah mengambil jalan tengah memangkas anggaran BGN itu 40 triliun. Nah, itu kebijakan yang saya kira mungkin ya itu bagian dari respon atas kasus yang terjadi selama ini, kan gitu kan. Kasus yang terjadi selama ini terutama terkait dengan praktek tindak pidana korupsi yang melibatkan mantan pimpinan BGN. Nah, dari serapan itu kami melihat pemotongan 40 triliun itu, pemangkasan 40 triliun itu masih jauh dari kata ideal. Hitungan kami, pemerintah itu bisa mengoptimalkan pemotongan sampai 40% dari total pagu anggaran, yaitu 150 triliun. Pemangkasannya di mana? Pertanyaannya kan pasti begitu. Nah, kami melihat pertama, pemerintah saya kira memang harus kembali pada semangat program ini, yaitu peningkatan kualitas gizi masyarakat. Ya, peningkatan kualitas gizi masyarakat yang ini kalau dihitung-hitung tuh jauh dari kata ideal 10.000 per porsi itu. Bahkan ini lebih mahal harga motor yang dibeli ya, kayak gitu. Nah, itu misalnya kayak gitu. Dari pertama dari penajaman sasaran penerima manfaat program itu, pemerintah bisa melakukan rentang efisien itu sekitar 75 sampai 85 triliun. Karena apa? Dengan pagu yang ditetapkan oleh pemerintah itu sangat minimalis, sehingga penajaman itu bisa dilakukan dengan pemangkasan anggaran di situ sebesar 75 triliun. Kemudian
pemangkasan atau penghapusan berbagai belanja pendukung yang tidak berkaitan langsung dengan pemenuhan gizi seperti pengadaan aset dan peralatan. Itu pemerintah kalau dalam kalkulasi kami bisa melakukan efisiensi sekitar 25 sampai 30 triliun. Ya. Ini hampir mendekati angka pengeluaran pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai macam jenis, mulai dari ompreng, TV, terus kemudian motor dan yang lain-lain itu. Yang ketiga, efisiensi di sektor logistik dan distribusi itu kalau hitung-hitungan kami bisa di angka 25 triliun. Ya. Dan kemudian yang terakhir adalah terkait dengan administrasi. Ya, macam-macam administrasi yang melekat di dalam proses pelaksanaan program ini itu kami mengkalkulasi sekitar 15 triliun sampai 20 triliun. Artinya keseluruhan itu sekitar 150 triliun ya, penghematannya yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Kenapa kami mendorong ini? Karena di dalam konteks tata kelola keuangan negara itu kita didorong, pemerintah didorong untuk menggunakan pendekatan prinsip value for money. Ya. Itu menjadi pendekatan juga, dan pendekatan-pendekatan lainnya juga menjadi pertimbangan sehingga program ini memang pemborosannya luar biasa dan konteks korupsi yang sedemikian besar di dalam proses program PGR ini juga menjadi catatan serius bagi kita semuanya kan gitu. Potensi ini kan sebenarnya sudah dibaca jauh-jauh hari, ya, dibaca jauh-jauh hari oleh masyarakat, tetapi pemerintah belum mau mendengarkan, kalau bahasa halusnya itu belum mau mendengarkan. Nah nanti mungkin Bang Ri akan menggunakan istilah yang lain yang lebih keras lagi kalau kami melihat pemerintah belum mau mendengarkan. Emang ada bahasa lainnya? Nanti Bang ya, belum mau mendengarkan masukan peringatan yang diberikan oleh masyarakat. Ini serius, Bapak ini. ya, serius sekali. Karena itu BGN ya, MBG ini memang idealnya bisa lebih optimal ketika pemerintah juga betul-betul berkomitmen secara serius. Apalagi kemarin sudah disampaikan salah satu agenda besar reformasi program MBG ini adalah moratorium SPPG. Ya, selain tadi banyak kasus yang disampaikan oleh Bang Lusius ya, terkait SPPG fiktif dan yang lain-lain itu. Saya kira ini menggambarkan bagaimana isu tata kelola itu dari awal memang betul-betul menjadi perhatian publik. Ya, masyarakat itu tidak menolak upaya pemerintah memperbaiki gizi masyarakat. Masyarakat itu tidak menolak itu. Yang ditolak adalah ketika pemerintah melakukan pemborosan anggaran negara. Anda bisa bayangkan penerima manfaat 80 juta ya targetnya dengan anggaran 355 triliun itu kan idealnya penerima besaran anggaran per porsinya kan tidak 10 ribu, Udah. ya kan? Bisa 100 ribu. Karena apa? Faktanya duitnya malah banyak digunakan untuk belanja-belanja tadi, pengadaan-pengadaan yang itu tidak berkaitan langsung dengan perbaikan gizi. Kan kayak gitu. Padahal semangatnya kan di sana. Distribusi kalau itu dari awal didesain tata kelolanya didesain dengan baik, saya kira tidak perlu sampai harus pengadaan macam-macam itu. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, hal-hal prinsip ini yang saya kira menjadi penting di dalam konteks tata kelola anggaran kita, sehingga kami sebenarnya mendesak dari awal agar MBG ini tuh dihentikan secara total, ya, dihentikan secara total. Terus bagaimana merespon SPPG yang sudah ada? Kan pertanyaannya begitu. Nah, SPPG yang sudah ada itu tinggal kemudian didistribusikan, ditata ulang, didistribusikan ke daerah-daerah yang selama ini menjadi target utama, yaitu daerah 3T.
ya kan? Jakarta itu tidak perlu sebanyak ini SPPG-nya ya, misalnya kayak gitu. Saya kasih contoh kasus saja di dekat rumah saya itu ada SPPG yang berdekatan itu setidaknya ada 2. Ya, itu berdekatan, jaraknya sekitar 200 meteran lah. Ya, sekitar 200 sampai 300 meter itu antar SPPG. Coverage areanya kan kayak gitu kan, misalnya kayak gitu. Jumlah anak-anak yang dikasih di situ kan kayak gitu. Dan problematiknya juga program ini adalah perluasan jangkauannya itu tidak disusun secara optimal juga. Misalnya dari hanya siswa jadi tambah ibu hamil, ibu menyusui, ya, tambah yang lain-lain, tambah santri, tambah yang lain-lain itu tidak melalui kajian yang komprehensif, sehingga menurut kami itu perlu pemahaman yang lebih utuh ya, terutama bagi pemerintah. Pemerintah saya kira harus jujur, ya, harus jujur sejujurnya bahwa masyarakat butuh perbaikan gizi, iya. Kayak gitu kan, tetapi tidak harus melalui MBG dengan segala bentuk carut marut pengelolaannya. Karena apa? Pemerintah itu sudah punya banyak skema program yang itu tujuannya juga untuk perbaikan gizi. Ada program PKH, ada program RASIN, ada program BLT dan yang lain. Itu tujuannya untuk perbaikan gizi masyarakat juga, kan kayak gitu kan. Tidak hanya untuk untuk tebar-tebar uang kan kayak gitu kan, tetapi arahnya ke sana. Tinggal itu dioptimalkan kan kayak gitu kan, agar program ini bisa lebih baik ke depan. Itu dari sisi tata kelola MBG. Artinya apa? Pemerintah harus betul-betul fair, jujur untuk memastikan bahwa program ini bermanfaat secara baik bagi masyarakat. Yang kedua, saya mau masuk ke KDMP, ya, mohon izin ya, narasumber yang lain, karena ini ada 2 tema, jadi harus masuk ke 2 tema ya. Nggak apa-apa. Kalau narasumber yang lain merasa sudah selesai di sini, ya, kita selesaikan. Iya. Begitu ya, Bapak. Lanjut. Aman. Ya, saya melihat sebenarnya kan problem dua program ini kan soal regulasi sebenarnya. MBG kalau di banyak negara ada undang-undangnya, kita tidak ada, cukup peraturan presiden atau ya kayak gitu kan, di level presiden aja bukan pemerintah, presiden gitu levelnya gitu. Sama halnya KDMP, kita pakai payung undang-undang koperasi, oke, kita terima ya, selemah-lemahnya kita terima payung yang sedang hari ini digodok oleh pemerintah. Undang-undang koperasi juga sedang dalam proses revisi, ya, di DPR, kayak gitu. Nanti Bang Lusius bisa perjelas itu. Nah, turunan dari aturan undang-undang koperasi itu adalah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, PMK ini itu mengatur bagaimana pinjaman untuk 80 koperasi Desa Merah Putih yang ditajirkan. Jadi mengatur itu, bukan ngatur soal tata kelolanya, ngaturnya itu soal bagaimana agar ada legalitas pinjaman, skema pembiayaan untuk KDMP. Ya, silakan nanti teman-teman lihat. Itu yang kemudian memunculkan wacana pembiayaan KDMP per unit itu 3 miliar. Oke. 3 miliar yang nanti ada pembagiannya. Kalau kemudian dengan target 80.000 koperasi di seluruh Indonesia itu dikalikan 3 miliar, maka potensi pembiayaan, ya, ini bukan program, potensi pembiayaannya jadi bukan masuk skema belanja pemerintah, tetapi pembiayaan pemerintah. Jadi di postur APBN kita itu ada pendapatan, ada belanja dan ada pembiayaan. Nah, KDMP itu masuk skema pembiayaan. Itu totalnya 240 triliun
dengan target 80.000 KDRT di seluruh Indonesia itu. Ini sama besarnya, kan kayak gitu. Saya ingin menyampaikan bahwa bukan belanja APBN, ya kebijakan ini, tetapi merupakan intervensi fiskal negara dengan risiko ekonomi dan politik yang sangat besar. 240 triliun, hampir separuh lebih dari NBG. Ya, kalau di total awal Duit semua itu. 355 triliun yang kemudian dipangkas 40 triliun jadi sekitar 288 ditambah 240 itu sekitar balik lagi 500 hampir seperempat APBN kita itu digunakan untuk 2 program ini. Duit negara ke sana. Prakteknya silakan Anda lihat sendiri di lapangan. Koperasi dibangun di atas bukit, koperasi dibangun di tengah hutan, koperasi dibangun di pinggir jurang, berhadapan-hadapan gitu ya, kayak di pinggir jurang dan macam-macam. Banyak sekali diungkap oleh masyarakat. Artinya apa? Masyarakat itu melakukan kontrol. Kalau DPR-nya tidak mau kontrol, masyarakatnya melakukan kontrol secara langsung. Ya kan? Kita bisa lihat itu. Nah, dari skema itu ada 6 persoalan kritis menurut kami. Yang pertama itu terkait dengan yang kami sebut sebagai hidden fiscal liabilities, ya, yaitu resiko gagal bayar terhadap pinjaman yang dilakukan oleh koperasi, pengelola koperasi yang sedang di training saat ini, tadi di pendidikan Komcat ya sebenarnya ya, komando cadangan juga sebenarnya yang kemarin dilakukan itu terhadap pinjaman ke himbara, karena semuanya harus pinjam ke himbara. Nah, untuk memastikan ini ada skema yang dibangun oleh pemerintah. Bapak Ibu mungkin tahu, teman-teman media mungkin juga tahu, teman-teman yang online juga tahu, pemerintah itu menahan hampir 60% alokasi dana desa itu untuk menjamin agar tidak terjadi gagal bayar. Jadi dari total 70 triliun, yang 60 triliun dana desa tahun ini itu kemudian 60%-nya ditahan oleh Kemenkyu, tidak ditransfer ke desa dulu, tapi untuk menjamin tadi pinjaman. Jadi selama 5-6 tahun ke depan, desa itu setiap tahunnya dana desa itu akan ditahan oleh Kemenkyu untuk memastikan agar anggaran tidak terjadi gagal bayar oleh Koperasi Merah Putih. Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua itu adalah pergeseran pengawasan DPR. Ya, sebagian besar intervensi fiskal bergerak di luar ruang pembahasan anggota DPR. Ini menarik sebenarnya. Kalau teman-teman cermati ya, banyak program-program itu skema pembahas tidak dibahas dengan DPR secara langsung. Ya, ada ruang-ruang yang negosiasi yang kita sebut sebagai democratic fiscal deficit. Ya, karena pengawasan DPR tidak berjalan secara optimal, sehingga kemudian kita menggunakan istilah itu, democratic fiscal deficit. Ya, itu. Kemudian yang ketiga, cepat saja, moral hazard, too big to fail. Ya, skala program yang sangat besar menciptakan ekspansi bahwa pemerintah akan selalu menyelamatkan saat terjadi kegagalan. Ya, hari ini pemerintah mengeluarkan anggaran sekitar 400 triliun untuk diserahkan ke himbara dalam konteks menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ya, teman-teman silakan nanti konfirmasi ke Kemenkyu. Itu baru saja diterbitkan. Nah, duit itu tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas ekonomi nasional. Kalau awal tahun kemarin devisa negara ditarik oleh Kemenkyu sekitar 200 triliun ke himbara, kemudian tahun ini skemanya juga sama karena pemerintah juga mengalami mungkin kesulitan pendanaan itu. Kemudian yang keempat terkait dengan lemahnya data ya pada tata kelola koperasi. Kita tahu koperasi ini juga belum jelas. Kita kemarin disuguhkan dengan pemberitaan ya, meskipun ini tidak bisa digeneralisir karena kan kasus-kasus itu. Bagaimana kemudian mimpi menggerakkan ekonomi desa? Kalau Bapak itu mungkin dulu pernah dengar ya, Presiden itu kan kampanyenya perputaran duit di desa itu berapa?
sampai 8 miliar dalam 1 tahun kira-kira lah ya. Per tahunnya itu sekitar itu kalau koperasi desa Merah Putih dan MBG itu optimal kan kayak gitu kan. Tetapi skemanya berubah. Koperasi itu yang kemarin dipublikasi oleh masyarakat kita itu kan tidak ngambil dari UMKM. Ya kan, tapi dari grosir-grosir besar, kayak gitu kan. Nah, hal-hal semacam ini saya kira ini menjadi paradoks kebijakan yang perlu dilihat secara lebih dalam. Kemudian yang kelima adalah risiko bagi sistem perbankan. Ya, saya kira ini juga tadi menyinggung beririsan dengan yang pertama. Jangan sampai kemudian ini terjadi apalagi kalau koperasi ini nanti, ya kan sebagian dari 3 miliar itu kan untuk modal. Apalagi kalau nanti bergeraknya di isu simpan pinjam. Dengan situasi kondisi ekonomi masyarakat saat ini, siapa yang berani menjamin kredit macet tidak akan terjadi ketika misalnya koperasi Desa Merah Putih itu bergerak di isu di sektor jasa simpan pinjam kan kayak gitu. Itu juga perlu diwaspadai. Dan yang terakhir itu adalah bagaimana kemudian resiko pengabaian perbedaan kesiapan daerah. Saya kira ini pendekatan seragam itu tidak ideal untuk program ini karena KDMP ini kan didesain secara seragam, ya kan gitu. Nah itu yang saya kira menjadi perhatian kita semuanya bagaimana melihat program-program ini, dan nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terlalu panjang nanti teman-teman yang lain tidak dapat jatah. Sekali lagi terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih pada Formapi yang sudah memfasilitasi diskusi giat ini, dan terima kasih kepada kawan-kawan media yang sudah bergabung di forum ini ataupun di kanal-kanal media sosial, terutama di kanal Instagramnya Bung Rai. TikToknya Bung Rai itu pasti kalau banyak sekali. Untuk generasi 2 ini terima kasih pada kawan-kawan narasumber yang sudah ada pada kesempatan ini. Saya pikir menarik tema diskusi pada hari ini. Kemana DPR dengan berbagai macam dinamika permasalahan yang muncul atas program-program pemerintah sampai hari ini. Maka saya menggunakan kaos Deja Vu Democracy. Artinya demokrasi gila ini kembali lagi hari ini. DPR itu sambil tunjukin baju itu dong, kan di situ sudah tertulis. DPR hari ini itu saya sudah hampir pada kesimpulan disfungsi. Itu kesimpulan saya. Tidak memiliki fungsi yang semestinya dan mirip ketika terjadi zaman rezim Orde Baru. Hanya tidur jika sidang soal rakyat. Begitu kata Iwan Fals. Ini dia nggak tidur, dia ngeproyek. Nah, begitupun kemudian dulu ketika zaman rezim Orde Baru itu yang kita gugat di reformasi, dui fungsi ABRI sekarang lebih berkali-kali lipat menambah menjadi multifungsi ABRI karena masuk ke ruang-ruang publik sampai berbagai macam forum-forum pelatihan pun itu tidak luput dari ruang-ruang militer. Kurang apa deja vu-nya gitu loh. Nah, sehingga saya nggak ngerti ya, DPR yang hampir semua produk reformasi yang mereka gugat diantaranya adalah fungsi militer dan berhasil dengan reformasi, tapi hari ini membiarkan, bahkan cenderung memberikan karpet merah. Artinya terus apa ingatan mereka itu apa gitu loh? Ingatan mereka itu seperti apa gitu loh? Kalau kemudian kondisi hari ini terjadi seperti itu, oke, saya teringat dengan curhatan ibu-ibu di
berbagai macam medsos terkait dengan dapur MBG. Dia punya banyak masalah keracunan, macam-macam kira-kira. Mau ngadu ke DPR, anggota DPR-nya punya banyak dapur MBG. Mau ngadu ke tentara, tentaranya punya banyak dapur MBG. Mau ngadu ke polisi, polisinya punya banyak dapur MBG. Ya terus mau ngadu ke siapa? Di situ saja harusnya kemudian DPR peka bahwa sedemikian rupa masyarakat sudah tidak lagi berdaya untuk menggunakan kanal-kanal kritis dalam rangka memberikan masukan yang konstruktif terhadap berbagai macam program negara ini. Nah, hari ini otomatis cuma dua yang diperankan oleh DPR. Yang pertama adalah stempel program pemerintah. Ya udah, hanya setuju saja dengan apapun program pemerintah. Tidak ada peran-peran yang lain. Dan yang kedua, menjadi jubir presiden, itu saja. Bahkan ada juga yang menjadi jubir Mensesnek, ada. Ada juga yang menjadi jubir itu. Nah, artinya terus peran legislasinya di mana? Yang sudah masuk prolegnas sejak tahun 2025 revisi undang-undang sampai hari ini nggak dibahas kok. Terus perannya di mana? Peran legislasinya di mana? Undang-undang TNI, undang-undang Polri diketok palu diam-diam kok. Peran legislasinya di mana gitu loh. Yang kedua, perannya penganggaran budgeting. Menteri Keuangan sudah ngomong, saya tidak tahu anggaran motor untuk MBG. Saya tidak tahu anggaran mobil box untuk Koperasi Merah Putih. Menteri Keuangan ngomong tidak tahu, DPR-nya diam sama sekali. Apa fungsinya itu? Ya ada fungsinya. Berbagai macam comotan anggaran dari pendidikan, dari dana desa, untuk MBG dan untuk Koperasi Merah Putih, DPR enggak ada yang ngomong tuh. Terus di mana peran penganggarannya itu loh? Enggak ada. Apalagi peran pengawasan sudah hampir bisa dipastikan mandul. Yang bisa membuktikan maling bergizi gratis ya Tio itu, bukan DPR. Dan itu terbukti. Baru setelah etapan tersangka, baru DPR semua yang jadi pahlawan berkomentar. Lu kemana aja selama ini? Emang mereka nggak tahu bahwa pelatihan dasar militer calon manajer koperasi akan dilakukan seperti ini? Mereka nggak tahu? Ya nggak mungkin. Orang berbagai macam pelanggaran atas persetujuan mereka kok. Ada nggak yang berkomentar terkait memberikan masukan DPR untuk tidak menggunakan pelatihan berbasis militer? Nggak ada. Setelah terjadi 5 orang meninggal, rame-rame. Terus kalau kemudian seperti ini, buat apa kita punya DPR? Gitu. Tidak ada fungsi itu. Semua yang berisik adalah publik dalam konteks pengawasan. DPR cenderung tidak punya peran di sana. Ya kan hal-hal yang disampaikan oleh Bung Badiul yang cukup centre dengan berbagai angka-angka, kamu kan nggak tahu DPR. Nggak mungkin nggak tahu. Tapi tidak pernah ngomongin anggaran tuh DPR. Tidak pernah ngomongin warning-warning terhadap pemerintah. Tidak pernah juga kemudian misalnya memberikan masukan terhadap pemerintah. Apalagi kemudian memberhentikan sebuah program. Nggak pernah. Padahal jelas-jelas MBG itu
Ya tadi itu maling berkedok bergizi kan gitu, jelas dengan tertangkapnya, ditahannya, tersangkanya kepala BGN kan jelas. Tapi tidak ada juga yang berkomentar. Ya mereka sibuk mengadakan pembelaan, sibuk apa dengan dasar-dasar evaluasi, sibuk dan sebagainya. Nah oleh karena itu saya pikir ini kan banyak program-program pemerintah yang benar-benar konflik of interest. Bayangin, anggota DPR punya dapur MBG, gimana nggak konflik of interest? Hentikan aktor-aktor politik memiliki dapur MBG, hentikan itu. Karena akan sulit masyarakat untuk mengadu berbagai macam masalah MBG ke siapa? Hentikan militer ngurus berbagai macam ruang-ruang publik. Karena akan sulit ketika ada masalah. Masyarakat berani mengadukan koperasi desa? Nggak berani. Masyarakat berani mengadukan MBG? Nggak berani. Masyarakat berani mengadukan sekolah rakyat? Nggak berani. Kenapa? Karena di situ diantaranya bercokol militer. Kan itu. Ya kalau udah begitu, dejavu demokrasi kan gitu. Nah oleh karena itu saya pikir penting ya yang dikatakan Bung Syut, apalagi kemudian memanggil presiden untuk nanya gimana sih perkembangan ini kan. Wah itu nggak mungkin. Padahal sudah sedemikian berbagai masalah muncul, tapi tidak juga kemudian agenda-agenda strategis DPR itu diperankan. Dan pada akhirnya semuanya terstruktur sama sampai tingkat kabupaten kota. Sama. Di terakhir baru PDIP yang akan akan memverifikasi dan memanggil seluruh anggota legislatifnya dan pengurus partainya yang punya dapur MBG dihentikan. Bahkan akan dipecat dari PDIP. Kita tunggu. Berani apa enggak? Ibu Puan seperti itu. Nah artinya ini juga sebagai bentuk bukanlah sekedar oposisi, bukan hanya itu, tapi juga untuk meminimalisir konflik of interest ruang-ruang publik itu loh. Berani nggak partai yang lain seperti itu? Nah sehingga dengan keberanian itu, ketika kemudian ruang-ruang publik pure milik publik, maka saya pikir penting partai politik yang lain, anggota legislatif yang lain, fraksi yang lain segera menata ulang untuk kembali memungsikan dirinya sebagai wakil rakyat. Nah terakhir kemarin Pak Presiden memanggil Pak Rektor dan menyatakan kampus itu hanya bebas dalam bidang akademik, kan gitu. Itu pernyataannya. Silakan kebebasan akademik di kampus, bukan kebebasan yang lain. Begitu kata Presiden. Ya mohon maaf Pak Presiden. Mohon TNI juga bukan ngurusin rakyat Pak. Fokus untuk peran keamanan, tidak yang lain. Kan begitu kira-kira. Mohon DPR juga jangan buka-buka MBG. Fokus mewakili rakyat dan menyalurkan suara rakyat. Ayo kita bareng-bareng konsisten. Kalau kemudian ingin membangun, membenahi, menata negara ini. Udah banyak untuk mendorong pemberhentian MBG, pemberhentian Pokdes. Ya Pak Presiden paham lah. Seluruh anggota legislatif paham, struktur pemerintah paham bahwa pendirian Kopdes pun tidak punya berawal dari etika pendirian koperasi, semua paham. Dan ketika dari awal sudah berdiri sudah salah, maka saya yakin dalam perjalanan pun akan salah. Tapi kenapa kemudian dilanjutkan dan DPR diam? Tidak ada
Sekarang lebih banyak berita Kemenhan dan militernya, Kopdes dibandingkan Kementerian Koperasinya. Saya pikir ini yang kemudian harus kita dorong terhadap DPR di semua level. Ya mari kembalikan peran legislasi, peran budgeting, dan peran monitoringnya. Kalau kemudian 3 peran ini disfungsi, tidak berfungsi, ya maka saya pikir wajar letupan-letupan terjadi. Dan bisa jadi ini sebagai warning. Karena ya presiden ini kan pernah terjadi disfungsinya DPR terhadap isu-isu kerakyatan. Hal-hal yang bersifat pelatihan dasar militer menghabiskan 30 miliar, 45 miliar, itu apalagi kalau kita kuliti itu, outputnya dapat apa, kan gitu kira-kira. Apalagi kalau kita kuliti itu. Urusan motor MBG mau dikasih guru honorer, mana urusan aja belum beres, mana kasih-kasih aja. Mas ini kan saya pikir, itu kan hanya rentetan kecil, perintilan-perintilan sebagai dampak dari tata kelola yang salah. Saya pikir itu sebagai pengantar bahan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.